Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hodari Podcast Rakyat. Nasib Indra Kents atau Indra Kusuma atau dikenal dengan nama Indra Kents ternyata nggak semanis konten-konten YouTube dan TikTok. Indra Kents yang dikenal dengan slogannya murah banget, ini sekarang harus pakai rompi oranye dan hartanya kemungkinan besar akan disita. Indra Kents itu bukan main-main, mulai dari rumah mewah dan apartemen di Medan, di Deli Serdang, sampai di Tangerang. Juga ada mobil mewah seperti Ferrari dan Tesla yang kabarnya ikut disita semua. Selain itu juga punya saham di beberapa usaha. Total harta yang disita kabarnya berjumlah 100 miliar. Wow, murah banget. Indra Kents baru berumur 26 tahun, tapi terlihat sukses di usia semuda itu. Dan Indra Kents juga bukan orang yang malu-malu memamerkan hartanya, bahkan sangat agresif. Ia memang sengaja memamerkan hartanya supaya orang banyak silau. Ketika orang itu silau, maka mereka akan menghubungi Indra Kents dan mengikuti sarannya bagaimana supaya kaya dengan instan. Ini seperti jaringan laba-laba yang ketika menjerat seseorang, itu akan sulit dilepas. Indra bekerja sama dengan mesin trading ilegal bernama Binomo yang kantornya atau pusatnya nggak ada di Indonesia. Menurut kabar, ketika seseorang silau dengan pameran harta Indra Kents, dia langsung kontak Indra Kents bagaimana bisa kaya seperti dia. Indra Kents langsung mengarahkan orang itu untuk trading di Binomo. Sebenarnya mereka menamakan mesin trading. Binomo itu lebih mirip dengan mesin kasino online. Orang ketika mendaftar, pertama diberikan koin gratis, bisa dimainkan. Sebanyak $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah dengan koin gratis itu. Orang diminta menebak apakah kad yang tampil di layar itu bisa naik atau turun. Pas tebak-tebakan mereka benar. Koin gratis mereka otomatis akan bertambah. Dalam mode demo dengan koin gratis itu, peluang menang kelihatan besar sekali dan permainannya juga kelihatan sangat mudah. Tapi sekali lagi, itu koin gratis dan nggak bisa dicairkan. Dan biasanya orang yang terjebak akan tergoda memasukkan uang mereka ke mesin Binomo dan mulai tebak-tebakan. Disinilah neraka buat mereka yang bermain. Ternyata ketika main, pakai uang beneran nggak semudah main versi demo. Kalah terus, yang membuat orang semakin banyak penasaran untuk memasukkan uang lagi untuk membayar kekalahan sebelumnya. Ketika orang untuk meminta advice dari Indra Kents memberikan nasihat supaya jangan menyerah kalau mau sukses. Dan dia menceritakan pengalamannya sehingga dia jadi kaya sekarang ini. Orang yang kalah itu terpacu dan mulai memasukkan uang lagi. Kalah lagi, begitu terus sampai hartanya ludes. Bahkan ada yang sampai berhutang ke tetangga dan ada juga yang sampai menjual rumah karena mimpi kaya seperti Indra Kents. Itulah kenapa orangnya seperti Indra Kents dinamakan afiliator. Afiliator adalah orang yang mempromosikan sebuah bisnis dengan memasarkan ke orang lain dari mana Indra Kents dapat uang segitu banyaknya dari kekalahan orang-orang itu. Indra Kents kabarnya dapat komisi 70% dari kekalahan banyak orang, sedangkan di Binomo sendiri dapat 30%. Bayangkan kalau harta Indra Kents sendiri sudah mencapai 100 miliar dari 70% kekalahan orang, berarti sudah berapa orang yang terkait oleh manisnya mulut Indra Kents. Semakin Indra Kents pamer kekayaan, semakin banyak orang yang terjebak di sana. Indra Kents bukan hanya pamer kekayaan di media sosial saja, dia juga pansos dengan banyak tampil di acara televisi, podcast, untuk membesarkan namanya. Julukannya Crazy Rich
atau sebutan sultan semakin memperkuat image-nya, yang berarti semakin banyak lagi orang yang percaya dan terjebak mulut manisnya. Ya, kasihan lagi ketika orang itu habis hartanya, dia malah dimaki-maki orang lain dengan kata-kata, "Lu terlalu rakus sih." Atau nasihat, "Makanya nggak ada tuh kaya langsung instan. Kerja yang benar." Itulah kenapa banyak korban yang tidak berani melapor karena malu, dan situasi ini disadari betul oleh Indra Kents sehingga dia semakin memperbanyak korbannya. Apakah Indra Kents jahat? Iya, sangat jahat. Dia tahu kalau binomo itu bukan trading tapi mesin judi. Tapi dia terus mempromosikan dan menggait banyak orang untuk menjadi korban. Karena itulah Indra ancam penjara dengan pasal berlapis mulai penipuan sampai pencucian uang. Ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Selain Indra Kents, Bareskrim juga melacak beberapa afiliator lainnya yang bermain dengan model seperti Indra Kents. Ini anak-anak muda dengan usia kurang dari 30 tahun. Mereka membangun kesuksesan dari hasil penderitaan orang. Banyak yang silau dengan tampilan kekayaan seseorang. Bukan saja tampilan kekayaan, ada juga yang menipu dengan tampilan agama dan menguras harta banyak orang senilai triliunan dengan model naik haji. Para pengikutnya tahu bahwa mata yang silau nggak bisa lagi menjadikan logika mereka bekerja. Model pamer kekayaan untuk menipu seperti Indra Kents ini sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum ada media sosial, ada model-model seperti Yayasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat YAMISA. Ia memamerkan kalau dia memegang harta karun Soekarno senilai ribuan triliun rupiah. Yang mau kecipratan harus mendaftar dan membayar sejumlah uang. Ada lagi yang jual tokek, bambu petuk, sampai semurai langka dengan harga ratusan miliar. Bahkan jauh sebelum itu di abad ke-17 di Belanda ada peristiwa besar yang dinamakan demam tulip, di mana banyak orang yang mendagangkan sertifikat bunga tulip untuk mendapatkan banyak uang. Tapi percayalah, penipuan dengan pamer itu tidak akan pernah selesai dan akan selalu berulang. Itu karena masih banyak orang yang ingin cepat kaya dengan instan dan tanpa kerja keras mereka. Inilah sasaran empuk para penipu yang selalu memperbarui aksi tipu mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Saya Hodari Podcast Rakyat ingin mengajak Anda untuk berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Tonton terus channel ini karena banyak berita-berita viral setiap harinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.